record. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Hari ini kita akan masuk masih tentang investment, jadi kita akan masuk ke yang equity investment ya. Pembahasan berikutnya. Sebelumnya kita review dikit dulu nih. Jadi kemarin itu kita udah nih. Saya stop share, saya kasih whiteboard. Nah, berarti kita kemarin itu udah bahas apa aja. Pertama, yang untuk debt investment ya. Nah, debt investment ini ada tipenya apa aja? Ada 3. For collection, for collection and selling, sama trading. Ya, helpful for collection and selling ya kan, sama trading tuh. Nah, masing-masingnya kemarin apa aja perbedaannya? Kalau yang help for collection ini dia gimana pengukurannya? Pakai amortized cost ya. Dan apalagi spesifikasinya, detailnya adalah dia menggunakan dengan amortized cost dan tidak fair value-nya gimana? Tidak disesuaikan kan ya untuk fair value-nya ya enggak? Di akhir tahun. Bentar, dia jadi bawah nih. Sesuaikan jadi tidak sesuaikan pada fair value. Jadi yang kemarin helpful collection ini apa? Maksudnya kemarin? Niatnya dia gimana? Niatnya jangka panjang. Jangka panjang, Bu. Terus yang ini help for collection and selling ini dia menggunakan pengukurannya dengan fair value. Ya, apa dia disesuaikan dengan fair value ya kan, disesuaikan pada fair value. Kemudian jangka pendek untuk diperdagangkan. Tidak aktif. Ya, kemudian diaktif diperdagangkan ya kan ya? Iya. Kemudian apalagi? Kalau misalnya nanti penjurnalannya ini ada apa di sini? Yang tidak dapat diprediksi arus kasnya, Bu. Ya, kemudian untuk penjurnalannya gimana pengakuannya? Bentar, ini kenapa ya? Jadi dia ada fair value adjustment nggak dia nanti di akhir tahunnya? Oh, adjustment. Iya, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Adjustment fair value-nya. Oke. Nggak dulu. Kenapa nih jadi kayak gini? Udah sini aja ya. Pokoknya ini HFCS ya yang kedua itu. Jadi dia kita nanti kan menyesuaikan fair value-nya dengan original, berarti fair value adjustment, ya kan? Adjustment dan apa? Satu lagi apa pasangannya kemarin? Unrealized sama unrealized holding. Unrealized holding losses ya. Iya, Bu. Ya. Pada equity ya nggak sih ini? Iya. Nah, terus kalau misalnya yang trading, saya bikin di bawah ya yang trading ya. Yang trading, saya ulang lagi ya yang trading itu. Trading itu kemarin gimana? Dia tetap fair value juga. Fair value. Jangka pendek yang sangat pendek sekali. Ya, sangat pendek sekali. Lebih pendek dari HFC. Ya. Kemudian dia nanti disesuaikan juga kan pada fair value ya nggak? Ya, Bu. Ya. Bu. Dan sama juga jurnalnya juga, tapi jurnalnya satu lagi unrealized holding gain or loss itu yang nggak terhadap apa dia pengaruhnya? Kepada income, ya nggak? Coba lihat catatan yang kemarin. Coba lihat yang. Ya. Oh iya, Bu. Iya, Bu, terhadap income. Ini dia tahun nih dengan apa kemarin fair value adjustment ya, adjustment dan unrealized. Ya. Income kan.
Nah gitu ya, jadi kalau tadi kan held for action dia diukur dengan menggunakan amortized cost, kemudian dia tidak disesuaikan pada fair value-nya di akhir tahun. Tapi kalau held for collection and selling, itu diukur pada fair value kan, kemudian disesuaikan pada akhir tahunnya fair value-nya. Nah, jurnalnya adalah fair value adjustment dan unrealized holding gain and loss equity. Kemudian untuk trading itu diukur dengan fair value juga, disesuaikan nanti fair value-nya di akhir tahun. Nah, dengan menjurnal fair value adjustment, dan unrealized holding gain or loss income, karena dia income kan, nanti dia akan masuk kepada net income gitu, makanya nanti mencatatnya gitu ya. Nah, oke, jadi itu sekilas tentang yang kemarin. Sekarang kita coba masuk dulu ke yang tapi sebenarnya di slide ini udah selesai, saya tutup ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Jadi saya share screen lagi. Berarti kalau intangible, oh ya masih ini lagi ya. Pertemuannya sama Asdos. Udah berapa kali pertemuan kemarin Asdosnya? Ada 4. Udah, atau 5? Ya, ini minggu kemarin keempat, Bu. 4 ya. Oke. Sekarang kita coba lihat di PPT ini. Nah, hilang lagi kan di PPT-nya di Finder ini. Bentar dulu. Oke. Iya. Nah, jadi di sini kan dia bahasannya nanti ada yang equity investment trading gitu kan dan non trading. Tapi kita jump dulu ke yang sini. Ke impairment ini dulu. Karena kan dia masih di debt investment kan. Jadi kita masuk ke yang impairment value dari debt investment ini dulu ya. Nah, jadi kalau di debt investment itu kan dia nanti ada penyesuaian pada fair value kan. Jadi di sini dibilang company that have debt investment report investment at a fair value, dan any changing perubahan dalam fair value itu nanti dilaporkan dalam other comprehensive income ya. Nah, untuk investmentnya itu company perusahaan menggunakan different impairment model. Udah ke-record kan? Nah, kita lihat. Jadi perbedaannya, jadi gini, kan ada istilah impairment atau penurunan nilai, atau ada juga namanya penyesuaian pada fair value. Nah, perbedaannya kira-kira ada yang tahu nggak? Apa perbedaan antara impairment dengan kaitannya misalnya dengan adanya penyesuaian pada fair value itu apa? Kalau ada perubahan nih dalam fair value, apa kira-kira perbedaan? Apakah impairment ini sama dengan penyesuaian pada fair value? Ada yang tahu nggak? Impairment apa? Penurunan nilai, Bu. Penurunan nilai Penurunan nilai terhadap apa? terhadap aset. Ya, kalau dalam hal ini misalnya terhadap debt investment gimana? Nah, jadi kalau misalnya berbicara tentang penyesuaian pada fair value, nah itu karena dia kan fair value itu kan karena misalnya dia ada fluktuasi harga pasar kan, ya nggak? Jadi kalau misalnya ada harga yang berubah-ubah itu ada bisa jadi dia naik harganya atau turun. Nah, itu harga sekuritasnya kan juga naik turun nih di pasar. Nah, jadi berarti harga surat berharganya atau obligasinya nanti kan naik turun juga. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan impairment ini lebih kepada dikaitkan dengan impairment ini kaitannya sama penurunan nilai. Jadi maksudnya gini, impairment ini tuh diakibatkan karena ada risiko kredit. Jadi biasanya itu berkaitan sama kemampuan bayar dari si debiturnya gitu. Jadi penurunan nilai maksudnya di sini bukan karena fluktuasi pasar. Nah, terjadi akibat misalnya ada penurunan kemampuan bayar dari si debitur nih. Nah, sehingga kalau misalnya kira-kira ada nggak jadi efeknya kepada perusahaan kalau misalnya debiturnya nggak bisa bayar? Atau mereka nggak mampu bayar nih gitu. Pasti ada efek kan ke perusahaan kita gitu kan. Nah, jadi
impairment ini tuh kaitannya antara hubungan si kreditur dengan si debitur gitu. Jadi kalau misalnya kita beli obligasi ini dari perusahaan lain, kemudian kemampuan bayar bunga atau kemampuan bayar bunganya berkurang, dia memang karena performa perusahaan ini sedang tidak bagus sehingga tidak bisa membayar. Nah, sehingga dalam hal ini tuh terjadi impairment atau disebut penurunan nilai. Jadi penurunan nilai dalam debt investment itu maksudnya itu. Ya. Sampai sini dapat maksudnya apa untuk yang impairment value dalam debt investment ini? Jadi itu kemampuan. Kita lihat contohnya ya. Assume that Alexander ini has a debt investment. Ya, oke, bentar, bukan ini dia contohnya, bentar. Mana ini? Batas lagi ya. Kemarin saya lihat yang di sini. Ya ini. Oh, dia mulai dari sini, sorry, saya kelewat. Jadi ini ya, jadi tadi company should evaluate every debt investment, dibilang jadi dia harus menilai gitu kan. Ini contohnya impairment, si Mayhew Ltd has a debt investment in Bao Group. Dia bilang kan purchase at par. Investment has a term for a year. Kemudian annual interest-nya 10%. Nah, this debt investment is classified as held for collection. Using the following information, record the loss impairment. Jadi apa di sini kejadiannya? Jadi si Mayhew ini punya debt investment, gitu ya? Ya, investasi dengan harga 200.000 dan jangka waktunya 4 tahun, kemudian bunga 10% dan effective interest rate-nya juga 10%. Jadi ini dikategorikan sebagai held for collection. Nah, coba kita lihat next-nya. Nah, ini tuh ilustrasinya ya. Jadi ilustrasi yang ada di soal ini adalah situasinya di sini gini. Teman-teman lihat ini. Jadi setelah ditelusuri melihat kondisi terkini nih, misalnya ada ya melihat kondisi terkini ternyata ada penurunan kemampuan bayar dari si debitur. Jadi harusnya dia misalnya bayar 20.000 gitu kan. Kemungkinan dia bisa bayar tuh 16.000. Jadi gambarannya tuh kayak gitu. Jadi karena ada, jadi ini ada ilustrasi di sini tuh muncul karena ada satu situasi tapi nggak dijelaskan juga nggak di buku. Jadi contohnya di sini, berarti dia harusnya tadi bayarnya misalnya 20.000, tapi kenyataannya dia cuma mampu bayar misalnya 16.000. Berarti di sini terjadi apa? Ada loss cash flow-nya ya, nggak cash flow yang kita harapkan itu ada loss ya kan? Loss of cash flow sebesar 4.000 gitu. Nah, ini yang tadi kaitan sama impairment. Nah, cash flow ini berarti kan ada kerugian atas apa? Kerugian atas potensi dari pendapatan arus kas kita. Ya nggak? Jadi ada kemungkinan misalnya tidak akan mendapatkan pendapatan bunga misalnya gitu. Jadi ini adalah a loss cash flow yang diperkirakan di sini. Nah, sehingga maka dengan adanya situasi itu maka kita perlu menilai kerugian berapa sebenarnya besar kerugiannya itu. Nah, cara hitungnya ini kita gunakan present value pertama. Jadi recorded investment-nya tadi dia berapa? 200.000 kan. Kemudian dihitung present value untuk yang pokoknya sendiri, kemudian present value dari interest-nya, ya sehingga dapatlah nih nilainya 187.300. Jadi di sini berarti kan ada penurunan kan, ya nggak? Ada penurunan nilai kan, karena dia nilai obligasinya itu padahal awalnya berapa? Berapa nilainya di awal? 200. 200.000. Kemudian sedangkan ketemulah total present value-nya itu 187.320 nih. Padahal nilainya itu awalnya kan 200.000. Maka dia ada kerugian kan sebesar 12.680. Nah, inilah yang dinamakan dengan kerugian impairment. Nah, jadi kalau misalnya terus satu lagi nih, kalau misalnya kerugian impairment ini dia itu langsung kita catat sebagai loss. Jadi kalau penyesuaian pada fair value-nya itu kalau sebelumnya kan kita kalau misalnya ada yang sebelumnya yang di metode yang bukan impairment ini itu kan kita catat fair value adjustment tapi kan pada unrealized kan ya nggak? Tapi kalau yang di impairment dia langsung kita catat sebagai loss on impairment. Jadi nilainya itu langsung kita catat sebagai loss on impairment. Jadi langsung rugi gitu kan. Nah, dalam hal ini akun pasangannya berarti bukan kalau yang fair value adjustment kan unrealized ya. Nah, kalau dalam hal ini dia kalau ini, nah berarti kalau dalam ini kita mencatat apa? Terhadap allowance for impaired
debt investment. Nah, jadi ini juga sebenarnya untuk allowance ini juga dia menyesuaikan nilai dari debt investment itu sendiri. Jadi debt investment itu bisa dipengaruhi dua akun, ya. Jadi yang mempengaruhi debt investment itu ada dua akun. Pertama yang fair value adjustment, yang ada perubahan dalam fair value adjustment yang sebelumnya kita sudah bahas kan. Kemudian satu lagi ada allowance for impaired debt investment. Jadi dua. Nah, jadi nanti berarti dua ya, teman-teman catat ya, karena saya nggak bikin catatannya di whiteboard lagi. Jadi berarti ada apa aja tadi yang mempengaruhi akun debt investment ini? Ada apa aja? Fair value Fair adjustment value dan allowance. sama allowance debt Fair value adjustment dan juga allowance for impaired debt investment, kan? Nah ini nanti yang akan mempengaruhi. Coba kita lihat, oke. Nah, terus dia bilang, oh ini nggak sama-sama ya saya punya nih. Oke, jadi bentar dulu. Mana dia? Kemarin slide-nya udah saya kasih belum? Coba ya. Ada nggak sama yang ini sekarang? Coba teman-teman lihat deh. Soalnya ini kemarin saya dapat lagi yang baru. Ada nggak lihat slide-nya dari sini nih? Karena di slide saya ini dia ada situasi lain lagi. Jadi kalau misalnya dia decline-nya, jadi dia di fair value option, where is it? Ada nggak di sini ya? Ntar ya, saya coba stop share dulu, saya lihat yang satu lagi. Yang punya teman-teman ada nggak yang masih impairment debt investment juga, tapi dia ada perubahan kalau misalnya penurunannya 40.000, ada nggak? Yang ada nggak? Coba lihat di minggu kemarin. Udah saya kasih belum sih PPT-nya? Sudah, Bu. Udah, Bu, yang di grup. Udah, Bu. Sama nggak sama yang tadi atau ada tambahan? Beda, Bu. Ya beda ya. Saya juga mikir kok jadi nggak ada di sini. Beda, Bu. Oh, saya yang salah, berarti salah lihat nih. Bentar. Kemarin saya dapat baru. Oke, wait. Mana dia berarti ya? Di grup ya? Udah saya download lagi deh. Ya. Oke. Kemarin di sini ikutan meet semua kan ya? Ada yang nggak ikut? Ikut semua ya? Ada yang WA saya. Oke, sebentar. Fair value option. Nah, loss and impairment, ya. Ini ya sama kali ya. Yang judulnya investment chapter 17 kan ya? Coba saya share lagi. Ini kan? Oke. Ini summary-nya. Ini ya yang itu ya. Nah, jadi sebenarnya di yang Hardy ini kan Hardy ya, Hardy. Oke. Nah, jadi di situasi kita yang tadi, yang soal yang tadi, teman-teman, tadi kan si ini ya soalnya ya. Aduh, di slide ini dia bolak-balik. Jadi soal tadi apa? Ada loss impairment sebesar 12.000 ya. Where is it? Jadi dia tuh di bawah taruhnya. Nah, this one. Ya kan? Ya. Jadi di sini ada loss on impairment 12.000. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya kita lihat ya jadi ini ada gambaran lain. Kalau misalnya penurunannya itu, ini nggak ada di slide ini. Jadi kalau penurunannya itu misalnya totalnya 40.000 nih, penurunannya 40.000 dolar misalnya. Nah, 40.000 itu ada dua penyebabnya. Jadi katakanlah misalnya investasi obligasi ini ada dua penurunan nilai. Pertama diakibatkan karena ada perubahan suku bunga di pasar, kayak
ada perubahan market interest rate 10.000 gitu kan. Nah, sehingga menyebabkan harganya turun nih. Kemudian yang kedua, itu terjadi karena adanya resiko kredit, jadi penurunan kemampuan bayar dari si debiturnya. Nah, jadi berarti di sini kalau misalnya kasus kayak tadi kan, kalau ini misalnya ada dua yang menjadi sumber kan, kayak satu dari market interest rate, kemudian satu lagi karena ada credit risk, resiko karena tidak mampu dibayar oleh si debitur. Nah, jadi dalam hal ini tadi kan total 40.000 tuh, 40.000 penurunan. Ini masih tentang penurunan nilai ya. Nah, berarti ada dua penyebab. Pertama, karena harga pasarnya turun 10.000, ternyata ada juga satu lagi kemampuan bayar dari debiturnya, sehingga potensi arus kas pendapatan kita sebagai si kita akan menurunkan, sehingga di situ terjadi impairment. Nah, makanya kalau misalnya ada dua, jadi kalau ada dua situasi kan, dua penyebab tuh, berarti jurnalnya dua juga. Jadi pertama kan loss on impairment kan, di debit terhadap allowance for impaired investment. Nah, karena satu lagi, dia kenapa tadi satu lagi? Karena yang 30.000 itu karena ketidakmampuan gitu kan. Nah, kalau yang satu lagi itu mencatatnya unrealized holding gain or loss equity pada fair value adjustment. Tapi kalau misalnya tadi yang berkaitan dengan penurunan nilai tidak berhubungan dengan harga pasar, tadi baru yang loss on impairment, ya kan? Karena dia ngelihat dari kemampuan bayarnya si debitur. Tuh. Oke. Jadi kalau misalnya ada dua tadi, saya catat di mana ya? Ingat tadi kan? Jadi kalau misalnya dia dua, kayak tadi sumbernya dua nih. Kalau yang sebelumnya kan cuma dari, kalau tadi apa? Ketidakmampuan dibayarkan. Tapi kalau misalnya sekarang ada dua, kayak tadi misalnya dia kan totalnya, ya dia kan tadi kan dia misalnya ada penurunan nih, penurunan nilai 40.000 kan, 40.000. 40.000 ini dari mana aja? Pertama 10.000 karena adanya apa tadi? Fluktuasi pasar. Perubahan suku bunga. Ya, atau interest ya, market. Ya, di market interest rate atau fluktuasi. Kemudian yang kedua 30.000-nya itu dari Kredit macet. macet atau kemampuan bayar si debitur gitu kan. Credit risk, risiko kredit kan. Nah, berarti kalau yang kalau dalam hal ini berarti ada dua yang menjadi penyebab itu, berarti kan kita nggak bisa langsung buat 40.000 aja kan, loss on impairment atau apa itu harus dibedakan pencatatannya. Jadi untuk mencatat pengurangan atau penurunan nilai dalam hal ini, kita berarti mencatatnya pertama kan loss on impairment. Ya, jadi dua jurnal, tapi kan dua jurnal ini kan sebenarnya bisa digabung. Tapi maksudnya pasangannya jangan sampai salah dan jangan jadi satu jurnal yang itu. Jadi kan loss impairment-nya, kalau yang loss impairment berarti kita catat untuk yang nilai berapa? Yang 30.000. Yang 30.000. Nah, terus satu lagi apa yang pasangannya dia apa? Allowance ya? Allowance. Debt investment. Debt investment. Impairment. Debt investment. Terus ini yang juga 30.000 kan. Terus satu lagi apa? Yang 10.000 apa dia? Yang unrealized tadi. Unrealized terhadap value. Ya. Holding gain on or Loss, loss ya. equity. Ya. Jadi kalau ya, terus di sini tadi kan 10.000 ya. Terus di sini berarti pasangannya apa dia di sini? Value adjustment. Fair value adjustment. Ya, value adjustment. Gitu ya. Jadi maksudnya pasangannya harus sama 10.000. Gitu. Ya kayak gitulah ya di 10.000 di sana. Jadi kalau misalnya mau mencatat jadi penurunan nilainya itu kan beda situasinya gitu kan. Teman-teman bikin kayak gitu. Oke. Kita balik ke slide yang tadi. Oke.
Nah, terus kita lanjut ke yang berarti kan ini kan tentang impairment ya, jadi tentang impairment of debt investment. Kemudian di sini ada yang tentang fair value, where is it? No, fair value option tadi di mana ya? Jadi setelah kita bahas ini nanti kita langsung tinggal bahas yang ini yang aja, yang equity investment-nya aja. Fair value option, where is it? This one. Nah. Jadi di sini ya, company have option to report most financial assets. Jadi perusahaan itu punya pilihan apakah akan melaporkan financial asset-nya pada fair value. Jadi tapi option ini itu berlaku. Jadi berlaku kalau misalnya dia apply instrument by instrument. Jadi kayak terpisah satu-satu gitu instrumennya. Kalau kayak kemarin kan kita bahas ada portofolio kan. Kalau portofolio itu kan secara keseluruhan. Nah, kemarin kan ada juga yang dia dinilai satu-satu fair value-nya dengan kita pisahkan kan berapa perbedaannya. Nah, jadi kita lihat di sini contohnya aja langsung ya. Nah, jadi contohnya di sini fair value option aslinya. Jadi sebenarnya fair value option ini itu investasi yang diukur dengan metode held for collection yang amortized cost. Jadi dalam hal ini misalnya dia ketika suatu perusahaan itu mengelola dana dari pihak ketiga itu dicatat di akun liability. Liability itu diukur nanti kan baru pada fair value. Kita lihat contohnya ya. Jadi contohnya di sini adalah si Hardy Company ya. Ya, dia Hardy purchase bond issue at German Central Bank. Hardy plan to hold the debt investment sampai dia mature di 5 tahun. Kemudian Desember 31, amortized cost of this investment adalah 100.000, fair value-nya adalah 113.000. Nah, if Hardy choose the fair value option to account this investment, jadi kalau misalnya dia memilih fair value option, maka dia akan mencatat debt investment-nya sebesar berapa? Di sini ya perbedaannya kan kelihatan ya. Adalah 13.000 di sini kan ya. Debt investment 13.000, kemudian unrealized holding gain or loss-nya adalah 13.000. Jadi ternyata di fair value-nya adalah 13.000. Kemudian kita lihat berikutnya. Oke, jadi itu yang tentang fair value option contohnya ya. Nah, saya punya catatan sedikit buat teman-teman, bentar. Nih. Kita buka di tempat tadi ya. Nah, berarti tadi kan, Nah, untuk yang fair value option ini, itu kan dia, walaupun dia tadi kan fair value ini buat apa yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya di held for collection, dia disesuaikan nggak dengan fair value? Atau yang mana? Atau bisa nggak dia disesuaikan dengan fair value untuk yang held for collection? Apakah cuma dengan apa? Kemarin ada yang ingat nggak? Ada ingat nggak kemarin? Harganya bisa disesuaikan. Tapi dan bisa direklas dengan tapi sesuai dengan aturan. Ya, apa kemarin ada? Berarti kan bisa kan ya untuk yang di tipe yang itu. Nah, jadi kalau tujuannya sebenarnya untuk yang berarti ada juga yang tipe held for collection ini nilainya itu disesuaikan nanti pada fair value kan untuk dia menghilangkan jadi kan sebenarnya dia misalnya ada diukur pada fair value kemudian diukur juga pada amortized cost gitu kan. Nah, itu nanti kalau yang tentang fair value ini catatannya. Kemudian ini sebenarnya sedikit aja yang kita lihat presentation-nya. Kita lihat presentation-nya di financial position. Back to this one. Oke, wait. Nah, jadi di sini nggak ada ya financial presentation. Jadi, ini dia. Ini yang tadi, no. Ini sebenarnya gambaran dari apa yang nanti teman-teman misalnya ketika ada debt investment at fair value, berarti itu masuknya nanti ke bagian investment. Ya, kemudian untuk yang ini penyajiannya dalam financial statement gitu ya.
Kalau misalnya berkaitan dengan debt ini. Nah, ini tadi yang contohnya, ini kayaknya kita udah masuk kemarin ya. Yang ini kan, kita skip aja. Ini udah sampai ke sini kemarin. Jadi ini ya teman-teman ya, untuk yang interest revenue, kemudian loss on sale-nya itu masuk ke other income and expenses di income statement. Ya. Kemudian kita sekarang coba masuk ke yang equity investment itu sendiri. Kemarin sudah saya kasih gambaran kan untuk equity investment ini ada berapa tipe? Ada? Masih ingat nggak? Yang ada 0%, ada 0 sampai 20%, 20 sampai 50%, masih ingat nggak? Lupa ya? Gimana? Yang terakhir kemarin, Di e-book kalau nggak salah itu. Ya, ada. Kemudian juga ada, kemarin sebelum kita selesai kelas ini, saya ada bahas sedikit. Jadi, kayaknya saya nggak kasih catatannya kemarin ya. Nah, jadi untuk yang equity investment itu, ya ada di sininya. Nih, nanti ada di sini. Oke, kita akan masuk aja mulai dari awal ya. Jadi, equity investment ini, itu dia menggambarkan kepemilikan. Jadi, kepemilikan terhadap saham, gitu ya. Saham biasa, saham preference, yang jadi ini dalam hal ini dia merepresentasikan kepentingan kepemilikan dalam suatu perusahaan. Jadi atau kita sebut juga dengan ownership interest. Jadi interest di sini bukan bunga ya, tapi kepemilikan dalam suatu perusahaan. Nah, biasanya dalam misalnya pembelian equity investment itu kan terdapat biaya-biaya gitu kan. Nah, maka biaya-biaya itu nanti akan masuk sebagai expense. Nih, broker commission, dia bilang broker commission and fee are recorded as expense, dia bilang. Beda dengan misalnya kalau kita membahas perolehan aset gitu, itu apa gimana? Kan ada biaya-biaya kan? Itu kita masukkan ke dalam apa? Ke dalam cost of assetnya sendiri ya nggak? Ya, Bu. Nah, ketika misalnya kita mau acquire land atau kita mau beli building, itu ada fee di situ, itu kita masukkan ke dalam cost of asset-nya, ya kan? Tapi kalau dalam hal ini, ketika misalnya pembelian equity investment terjadi, itu terdapat biaya-biaya, maka biayanya itu akan dimasukkan sebagai expense. Jadi dia tidak masuk sebagai nilai investasinya, gitu ya. Tapi dalam expense. Nah, berarti kalau aset tetap, karena misalnya kalau kita beli, itu kayak ada biaya instalasi, gitu kan. Nah, itu berarti kan itu masuk ke dalam harga sampai dia digunakan, itu kan. Nah, tapi kalau dalam investasi ini kayak ada jasa broker, ada jasa perantara, nah itu nggak masuk dalam nilai investasi, tapi masuknya sebagai expense. Oke? Kemudian terus di situ dibilang the degree to which one. Jadi investor, teman-teman udah familiar pasti ya? Investor apa? Investor dan investasi ini perbedaannya apa? Coba ada yang bisa menjelaskan nggak? Investor yang menanamkan modal, Bu. Oke, Adrian, Adrian. Kalau menurut saya investor ini orang yang menanamkan modal dan investi ini penerima modalnya, Bu. Oke. Siap. Satu lagi tadi siapa yang mau ngomong? Udah oke ya? Udah setuju ya semua? Setuju, Bu. Jadi ya, the degree to which one corporation acquire interest. Jadi investor yang memang dia memperoleh gitu kan saham dari perusahaan lain yang merupakan investee gitu kan. Nah, general determined accounting treatment. Jadi ini berkaitan dengan investment. Nah, ini gambarannya kemarin yang saya kasih di awal kemarin ketika equity investment ini itu dibagi menurut, jadi dia pembagiannya menurut proporsi kepemilikan ya. Jadi dia menurut proporsi kepemilikan pada suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu perusahaan yang membeli tadi kan investor, sementara yang sahamnya dibeli itu adalah perusahaan yang disebut dengan investee. Nah, ketika misalnya investor ini memiliki saham yang proporsinya itu cuma sebesar 0 sampai 20%, ya kan? Nah, itu dianggap dia memiliki pengaruh yang sangat kecil sekali gitu terhadap perusahaan yang dia acquire atau perusahaan yang dia menanamkan modal di situ. Jadi, dia dianggap tidak memiliki pengaruh yang besar nanti dalam rapat pemegang saham gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita bilang kita pemilik nih, tapi pengaruhnya itu kecil banget gitu. Jadi cuma 0 sampai 20%. Nah, penilaiannya dalam hal ini menggunakan fair value. Oke? Fair value. Kemudian metodenya fair value method atau bisa juga cost method, ya kita sebut juga ada dibagi lagi nanti kan kalau misalnya itu kan ada lagi dibagi
Kalau dalam hal ini dibagi lagi nanti jadi trading dan non-trading. Ya, kalau nggak salah di sini nanti detailnya. Kan, trading dan non-trading. Jadi diukur pada fair value ya, yang bentuknya itu ada trading dan non-trading. Nah, kemudian yang kedua itu yang kalau kepemilikan sahamnya itu sekitar 20-50%. Nah, jadi kalau 20-50% ini dia signifikan ya, lumayan signifikan, dan pengukurannya itu tidak lagi pada fair value, jadi dia menggunakan equity method. Jadi dia tidak disesuaikan dengan nilai pasar kan, tapi dia menggunakan equity method. Nah, untuk yang lebih dari 50%, nah dianggap itu dia memiliki kendali atau kontrol yang secara penuh ya, atau disebut juga dengan consolidation. Jadi dia tidak lagi signifikan, tapi dia sebenarnya levelnya sudah naik menjadi dia bisa mengkontrol gitu. Makanya di sini dibilang signifikan dan kontrol. Kalau kontrol dia udah bisa mengontrol semuanya. Nah, ini akan dikelola dengan menggunakan konsolidasi. Nah, consolidation ini nanti teman-teman akan belajar di Advanced Financial Accounting. Ya, jadi ada consolidation yang misalnya dia meng-acquire perusahaan 100%, ada yang less than wholly owned, ada yang kurang dari 100% misalnya gitu. Jadi kan ada yang 100%, ada yang kurang misalnya gitu kan. Nah, nanti ada lagi itu pembahasannya di Advanced Financial Accounting nantinya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya dalam dunia kerja mungkin nanti ada misalnya ketika teman-teman mungkin bekerja di perusahaan ya, itu ketika memeriksa pembukuan perusahaan-perusahaan besar tuh pasti ada perusahaan konsolidasi kan di dalamnya. Nah, itu biasanya perusahaan konsolidasi berarti antara induk dan anak, jadi antara parent company dan subsidiary company. Nah, ini laporan, tapi dalam hal ini parent dan subsidiary ini laporan keuangannya nanti akan digabung, makanya dibilang dengan consolidated laporan keuangan, konsolidasi laporan keuangan nantinya. Jadi perusahaan anak tuh digabung dengan induk gitu. Jadi saya pernah perumpamannya nih ya teman-teman ya, kalau yang 0,2 sampai 20% ini ibaratnya kalau misalnya teman-teman lagi PDKT sama seseorang, nah itu kan nggak punya kepemilikan penuh kan, ya nggak, kayak masih belum terlalu kenal gitu, udahlah masih kecil kan efeknya. Tapi kalau misalnya di 20-50 nih di level apa nih kira-kira? Kalau misalnya teman-teman punya gebetan, kira-kira 20-50 nih di level yang mana? Udah mulai pacaran nggak sih? Gimana Fatir? Ya nggak? Coba lihat mukanya. Semangat nggak? Oh. Semangat. Jadi 20-50 itu kalau misalnya kalau 0 sampai 20 kan kayak masih gebetan, kayak masih ya belum terlalu pengaruh lah, masih kayak kecil banget gitu pengaruhnya. Tapi kalau 20-50 ya mungkin udah jadian kali ya. Nah, tapi di 50 sampai 100 itu bisa jadi di level orang udah married. Kenapa? Ibaratnya nih kayak kalau misalnya kita berkeluarga punya uang, itu kan emang udah satu laporan kan, ya nggak sih, kayak punya satu laporan keuangan, jadi nggak dipisah-pisah lagi gitu. Nah itu perumpamaannya gitu untuk yang perbedaan dari kepemilikan dari investment ini. Nah kemudian ini yang tadi saya bilang, jadi detailnya itu adalah untuk kategori yang holding less than 20% itu sendiri, itu ada lagi pembagiannya, ada dua lagi ya. Jadi dia ada trading and non-trading. Ya, jadi ini valuation-nya, kemudian ini recognize net income nih. Kalau yang ini dia di recognize di other comprehensive income atau di OC, ya kan? Kalau trading kan di net income nih kan, sama ya, basic-nya pokoknya kalau dia berbicara tentang trading berarti dia kan ada income di situ. Nah, kemudian ini dividend declare, gain or loss-nya dari penjualan. Kemudian kalau 20% ini valuation-nya dengan equity, ya, kemudian unrealized-nya di sini tidak di recognize. Ya, kemudian ini untuk yang income effect-nya itu berdasarkan proportion share of investing net income. Jadi maksudnya kalau misalnya perusahaan itu memiliki net income misalnya 500.000 gitu kan, ternyata berarti yang 500.000 ini berarti kan juga memberikan pendapatan juga buat kita kan. Jadi bisa di dalam hal ini kalau misalnya dia menerima dividen, berarti nanti akan mempengaruhi juga investment-nya dia terhadap perusahaan yang dia menanamkan modal di situ gitu. Jadi tapi berdasarkan proporsinya ya. Misalnya kalau dia cuma punya 20%, ya berarti 20% dari, jadi berapa saya bilang? 500.000 ya? Lupa. Misalnya net income-nya 500.000, jadi itu dikali sama yang kepemilikannya gitu. Jadi itu maksudnya di sini proportionate share of investing net income. Oke. Nah, oke, sekarang kita coba lihat. Nah, oke. Nah, jadi tadi ya kalau bisa saya
bisa kita rumuskan sebentar. Jadi tadi dalam hal ini dalam IFRS jadi the presumption is Jadi kalau misalnya berdasarkan IFRS, equity investment itu dikategorikan juga sebagai presumption-nya held for trading, ya. Jadi di sini atau bisa juga ada sebagai non trading. Jadi kalau held for trading tadi di sini kan investmentnya value at fair value, kemudian record unrealized gain-nya di net income. Tadi udah ada di dalam tabelnya juga. Kalau ini yang non trading berarti dia itu unrealized-nya itu itu nanti akan berpengaruh terhadap other comprehensive income. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita punyanya kurang dari 20%, ya nggak? Ya kalau misalnya kepunyaannya less than 20%, berarti itu dia asumsinya itu adalah held for trading, ya. Asumsi awalnya dia. Gitu. Kalau misalnya diukur pada fair value, jadi unrealized holding loss-nya tadi gimana? Ke income, itu kan? Nah, kalau non trading itu diukur dengan fair value, ya. Tapi other unrealized-nya itu masuk ke other comprehensive income. Jadi itu beda. Nah, jadi biasanya non trading ini terjadi tuh kalau misalnya memang kembali kepada niat awal, jadi kayak ada niat khususnya. Jadi misalnya bisa jadi ketika ada persyaratan dari suatu pemerintahan. Ini contohnya ini ada perusahaan di Indonesia, ya. Dia menjadi distributor resmi nih dari perusahaan luar negeri kan. Nah, misalnya di Indonesia ada perusahaan yang punya lisensi untuk jadi distributor resmi Apple misalnya kan. Nah, maka perusahaan ini harus dibeli oleh perusahaan Apple-nya, atau untuk menjaga hubungan antara dia harus ada menjaga kerjasama kan dengan perusahaan lain. Jadi ada beberapa part yang kontraknya itu erat dengan perusahaan lain itu gitu untuk menjaga keberlangsungan produksinya. Sama kayak kemarin saya bahas di sini nggak ya? Misalnya ada Mitsubishi, kemudian dia join juga dengan kemarin lupa saya. Jadi misalnya kalau dia butuh spare part, dia langsung menghubungi aja, jadi gampang gitu. Nah itu juga salah satu keuntungannya kalau misalnya dia mengakuisisi perusahaan lain, kan? Kita lihat di sini contohnya. Jadi di sini contohnya Republic Corporation purchase ordinary share of 3 companies, each investment representing less than 20%. Jadi dibilang kan this share are held for trading. Berarti di sini ada apa aja perusahaannya, ada Burberry, Nestle, dan Regispo ini kan. Nah, berarti kan dari totalnya dia catat nih pertama. Nah, teman-teman juga harus ingat, pertama yang perlu kita catat itu adalah transaksi beli. Jadi perusahaan punya investasi kan dia investasi 3 buah saham nih ke Burberry, ke si Nestle, kemudian ke St. Regis Pop Co. Nah, ketika dibeli itu dia harganya berapa? Cost-nya adalah 7, 18, 550 kan. Nah, ini berarti pertama kali di sini adalah transaksi beli. Ya. Kemudian apalagi yang perlu kita catat? Yang kedua adalah transaksi terhadap pendapatan dividen. Ya. Saya nggak tulis di sini, tapi teman-teman kalau dengar langsung catat aja di bukunya. Jadi pertama, tadi kan ini transaksi beli, berarti makanya dicatat equity investment pada cash, kan? Cash-nya 718,950. Kemudian yang kedua adalah kita catat transaksi pendapatan dividen. Jadi Republic ini receive a cash dividend 4.200 on investment on ordinary share of Nestle. Jadi dia menerima dividen kan? Berarti kita catat cash pada dividend revenue. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu kita catat itu adalah transaksi penyesuaian terhadap fair value-nya. Jadi di sini nanti, nah di sini dia. Di sini kan muncul nih, ada penyesuaian kan fair value kan. Jadi yang ketiga itu kita catat adalah transaksi penyesuaian terhadap fair value. Jadi misalnya diketahui dari fair value-nya ini kan diketahui 275, 304, kemudian 104 kan. Nah, ini kira-kira ini ya, ingat kemarin kan secara portofolio. Jadi dia dikelola itu secara portfolio. Ya. Jadi kalau misalnya trading ini dia dikelola biasanya sebagai portfolio, ya, portfolio. Tapi kalau non trading itu tidak, dia biasanya investment by investment kayak satu-satu gitu kan. Nah, dari sini ya kan udah dilihat nih, berarti ada penurunan kan, ya nggak?
senilai berapa? 35.550, ya kan? Nah, karena dia dikelola secara portfolio, maka jurnalnya itu digabung gitu. Ya, jadi jurnalnya jadinya otomatis yang in total ini ini kenapa 5.500 ya? Should be 50 ya nggak sih? Ya. Oke. Nah, karena dia dikelola sebagai portfolio, jadi dia jurnalnya digabung. Jadi maksudnya in totalnya dibuat unrealized gain or loss income, fair value adjustment, equity investment 35.550. Jadi saldo akhir dari ini 35.550 ya, fair value adjustment-nya saldonya adalah 35.550. Berarti di sini ada apa nih kira-kira? Untung atau rugi tadi? Ada? Rugi, Bu. Rugi ya. Rugi, Bu. Loss di sini ya, unrealized gain or loss, tapi nilainya berarti dia nanti kita lihat kira-kira posisinya sekarang fair value adjustment-nya balance-nya dia di mana nih? Di bagian kredit, ya kan? Kemudian kita lihat berikutnya. Oke. Nah, kemudian situasi lainnya adalah saham yang Burberry ini, sahamnya si ya Republic sold all of its Burberry. Nah, saham yang si Burberry ini dijual dengan harga 287 220. Sedangkan tadi cost-nya berapa? Cost-nya adalah 259 700. Ya kan? Ya enggak? Mana nih suaranya? Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya. Jadi di sini berarti kan cost-nya tadi 259.700, kemudian sekarang dia dijual dengan harga 287 220. Berarti di sini ada apa? Ada Untung. gain sebesar Gain 27.520. cash di debit. Jadi cash di debit ini sebenarnya dia mencerminkan harga jualnya. Ya. Jadi kan harga jualnya tadi kan 287. Kemudian equity investment itu sendiri kita catat pada nilai cost-nya. Ya. Kemudian ada gain yang perlu kita catat juga pada penjualan equity investment. Ya. Nah, jadi kalau misalnya dia disusun sebagai portfolio, kemarin gimana situasinya? Ada yang ingat nggak? Kalau ada yang hilang satu, gimana dia situasinya? Ada nggak ngaruhnya ke fair value adjustment-nya? Gimana kira-kira? Kita lihat ya. Nah, gini. Jadi dia bilang di sini, jadi gini, kalau misalnya pada tahun yang sama, jadi ternyata ada pada tahun yang sama, ya si Republic ini dia juga beli saham si Continental Trucking. Menjawab yang tadi, kalau misalnya dia portfolio itu nggak ada ngaruh ke fair value adjustment, makanya kita nggak perlu nyatet kan, perlu nggak kita sesuaikan di sini? Karena dia dalam bentuk portfolio, jadi kayak kemarin saya ibaratkan apa ya kemarin, kayak ada mangkok gitu kan, kemudian di dalamnya tuh misalnya teman-teman isi bolanya itu adalah si Burberry, kemudian siapa lagi tadi si Nestle, ya investmentnya di dalam itu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang satu, yang dinilai yang fair value adjustment itu yang di wadahnya, jadi bukan yang satu-satunya gitu untuk yang tipe ini. Jadi kalau misalnya dia satu keluar atau satu hilang, dia masih tetap nilainya. Jadi nggak disesuaikan untuk yang kita nggak perlu catat gitu. Jadi kan kita catatnya cuma yang terhadap penjualan si equity investment-nya. Nah, kemudian situasi lainnya di in addition bla bla bla. Jadi pada ya bersamaan dengan itu juga ya di tahunnya kan masih dekatan nih tadi ya, dia jualnya di Januari 23, kemudian dia di Februari 10 dia beli lagi Continental Trucking. Jadi dia beli lagi saham si Continental Trucking nih sebesar 255 ya. Enggak, ya enggak. Oke. Nah, ya 55. Kemudian oh ya, di sini ada broker commission 1850. Kira-kira itu masuknya ke mana?
ke expense. Bu. Kan, Expense, Bu. kan Bu. Bisa Kita expand, Bu. masukkan nggak dalam nilai investasi kita? Enggak, Bu. Tidak. Itu Ya. income beban. Nah, berarti kita nggak masukkan. Berarti yang nilai investasinya adalah yang mana tadi? Yang segini ya? 255. 255. Ya, 255. Jadi, the broker, nih teman-teman bisa lihat di sini juga, the broker commission, the brokerage commission are expense, dia bilang. Jadi enggak. Jadi dia nggak masuk dalam nilai investasinya ya. Nah, kemudian di akhir tahun itu terjadi, coba saya lihat berikutnya ya. Jadi dia cuma kasih tabel nih, kayaknya mungkin di buku soalnya lengkap. Tapi ini kan ilustrasinya teman-teman bisa ikutin ya. Jadi di akhir tahun itu terjadi penyesuaian pada fair value-nya. Nah, kita lihat kan nilainya di sini berapa, totalnya jadi 779, 950. Ya kan? Ini kan tadi kan kita ketahui yang ini cuma di soal ini ilustrasinya. Kemudian fair value-nya ya. Jadi di sini berarti kita lihat posisinya naik ya nggak? Untuk yang total portfolionya jadi 66.100 ya kan? Sedangkan saldo pada tahun sebelumnya itu adalah 3550 di kredit. Jadi kayak gini gambarannya. Kalau misalnya saya bisa nggak ya coret sini ya coba ya. Nggak bisa. Jadi teman-teman bayangin ya, ini saya stop aja deh. Pinjam mama. Nih ya. Jadi kan nah di sini kan dia fair value adjustment tadi tuh. Oh, it's really hard nih, kan? 3550 tadi itu posisinya di mana? Di Kredit, Bu. Kredit, Bu. Di kredit, Bu. Ya kan? Kemudian terus tadi diketahui di soal apa? Diketahui bahwa sekarang fair value-nya menjadi 66 berapa? 600. 66.100. Di 66.100 ya. Berarti posisinya di debit ya? Debit. Di debit. Debit. 6.100 ya kan? Iya, Bu. Nah, kira-kira jadi gini, jadi ini kan ending-nya nih, ini kan ending-nya kan? Ya. Nah, berarti kira-kira jadi maksudnya ini bel tadi siapa? Ya. Maaf ya, belum terbiasa nih pakai kayak ginian. But I'm trying my best. Whiteboard. Ada nggak teman-teman yang pernah coba kayak gini di kelas? Ada nggak dosen? Mana tadi yang saya pakai buat garis ya? Pokoknya di sini kan balance nih akhir. Nah kira-kira saldonya kan berapa nih kira-kira yang harus kita jurnal kan di sini ya nggak? Itu gambarannya untuk bisa mendapatkan 66.100 ini jadi berapa sih? Berapa yang totalnya ya? Berapa? Totalin. Jadi berapa di debitnya sehingga kita bisa mendapatkan hasil debit 66.100 kayak gitu? Mbak saya punya 101, 650. 101.650. 101, 60 ya, Bu. Nah, Di debitnya. di debitnya adalah 101.650 ya kan? Nah, gitu gambarannya kira-kira ya. Jadi ini di garis ya. Jadi berarti di sini teman-teman bisa lihat kan yang dimaksud dengan apa yang tadi dibilang bahwa fair value-nya tadi tuh nggak ada pengaruh walaupun dia menjual tadi si Burberry kan masih tetap di tinggal 550. Kemudian pada saat dia membeli yang baru lagi itu baru ada perubahan kan masuk lagi tuh yang baru tadi kan yang si Continental Trucking ya. Nah di situ barulah ada penambahan fair value kan. Nah penambahan fair value itu nanti teman-teman lihat di sini. Budgetnya ya. Jadi ini kan jadi 7.950, jadi dia positif jadi 66.100. Nah berarti berapa yang perlu kita adjust gitu kan? Pertanyaannya sebenarnya berapa fair value adjustment-nya sehingga dia bisa mendapatkan endingnya kan segini nih sekarang. Jadi untuk sekarang ini kita mau adjust 101.650 di debit. Nah kayak gitu logikanya. Ya. Nah, berarti
apa tadi? Dia sampai kepada penyesuaian yang itu. Berarti kalau misalnya kita mau mencatat, kita catatnya gini ya. Ini udah tahap ketiga tadi kan kita catat pertama transaksi dia beli. Kemudian yang kedua tadi apa? Dijual. Ya, Pencatatan Pak saya Dapat tadi. dividen. Dividen. dividen, Bu. Catatan Iya. dividen dulu, Bu. Ya, dividen. Kemudian apalagi tadi lanjut? Penyesuaian Transaksi terhadap fair value. fair value. Penyesuaian Terhadap Fair fair value. Penyesuaian fair value. ada fair value. Oke. Nah, kemudian kan karena ada dia beli lagi nih, berarti kan dia harus mencatat lagi fair value adjustment-nya. Kenapa nih Mayang? Keluar ya tadi Mayang. Ya. Berarti di sini kan kita perlu bikin lagi kan fair value adjustment di debit. Nah, makanya dia di sini fair value adjustment-nya di debit sebesar 101.650 ya kan? Terhadap pasangannya apa tadi dia unrealized holding gain loss income buat yang trading ya tadi ya. Ya kan? Benar nggak? Terus ini kita masuk ke yang non trading. Berarti yang tahapannya ingat ya buat yang tadi itu, buat yang trading. Jangan lupa untuk yang akun fair value adjustment-nya itu dia disesuaikan dengan unrealized. Jadi kalau tadi kan dia portfolio. Jadi kalau misalnya ada satu pun yang dia jual itu tetap fair value adjustment-nya nilainya nggak berkurang juga. Oke? Kecuali nanti kan misalnya berarti kan kalau dia beli tambah baru lagi kayak gini kita tambah lagi nih yang baru, ya kan? Nilainya sehingga dapat lagi saldonya dari fair value-nya. Oke? Nah, berarti tadi ada apa aja untuk yang trading ini? Pertama beli, kemudian penyesuaian fair value, kemudian penerimaan pendapatan dividen ya. Nah, kemudian Iya, Pendapatan dividen. penjualan, misalnya transaksi penjualan atau dia transaksi pelepasan. Jadi ada 4 nih yang perlu teman-teman ingat di trading equity investment trading ini. Beli, kemudian penyesuaian fair value, kemudian penyesuaian Dividen, ya, penerima dividen. transaksi penjualannya dia, misalnya dia menjual gitu atau pelepasan dari saham yang dia punya, gitu kan? Sekarang kita lanjut ke yang equity investment yang non trading. Jadi the accounting interest to record on trading ya same as trading equity investment except for recording. Jadi sama, tapi untuk yang recording unrealized-nya itu nanti sebagai other comprehensive income. Jadi contohnya kita lihat ya. Kita lihat contohnya. Di sini nah, jadi contohnya adalah si Republic Corporation membeli 1.000 ordinary share saham biasa dari Hawthorne Company sebanyak 20,75 per share. Jadi dia berarti cost-nya senilai, berarti dia membayar itu sebesar 20.750, ya kan? Nah, kemudian ini penjelasan lainnya, Hawthorne is a distributor, kemudian bla bla. Nah, berarti pertama tadi kita catat apa? Sama ya, kita masih catat yang beli. Pembelian. Equity investment, pembeliannya, dan pada cash 20.750, ya kan? Nah, kemudian lanjut. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pada saat dia kalau Menerima dividen. menerima dividen, ya kan? Penerimaan dividen, ya. Kalau dalam ini dia udah ngasih tahu di soalnya dividen, berarti kita catat dulu nih. Ada dividen revenue sebesar 450, ya. Ada cash di debit dan dividen revenue di kredit 450. Nah, kemudian apalagi di sini? Jadi situasi berikutnya adalah kita melakukan apa? Fair value adjustment ya. Ya, penyesuaian. Kan? Jadi dalam hal ini diberitahu bahwa fair value dari Hawthorne Company tadi itu adalah 24.000 gitu. Sehingga kalau sekarang harganya 24.000 berarti kita mengalami apa? Dia ada di debit ya nggak sih? Dia loss nggak atau gain di sini? Kira-kira. Jadi kita nyatanya unrealized gain or loss ya. Karena kan dia carrying value-nya 27.50, fair value-nya 24.000. Berarti di sini positif Gain. Untung, Bu. Untung. 3.250, ya kan? Iya. Nah, berarti kita catat ya, tadi sudah sampai ke, maka dia naik kan harganya ini senilai 3.250, maka disesuaikan. Tapi dalam hal ini, ketika penyesuaian dari fair value adjustment ini, itu nanti kita catatnya dalam fair value adjustment itu langsung kepada equity investment-nya dia pengaruhnya. Jadi ada di sini equity investment, oke? Karena sesuai standarnya non trading ini di akuntansi itu dia diperlakukan sebagai investment
investment by investment basis gitu. Jadi yang tadi ya, teman-teman lihat yang sebelumnya tadi saya bilang di awal investment by investment basis itu maksudnya dia diperlakukan sebagai single investment. Ya. Jadi artinya di sini dia dipisah nih dari satu investasi ke investasi lainnya. Makanya dia single investment, ya. Jadi jadi kalau karena non trading ini dia kondisinya untuk mempertahankan hubungan antara dua pihak nih, lebih ke seperti itu, ya. Jadi penyesuaiannya itu langsung kepada equity investment itu sendiri. Pasangannya apa? Pasangannya unrealized holding gain or loss equity, ya. Ya, jadi dia tidak dia dalam hal ini tidak diberlakukan sebagai portfolio kayak yang tadi di trading, tapi dia lebih kepada investment by investment basis atau disebut juga dengan single investment. Oke? Jadi catat gini ya untuk yang pencatatan penyesuaiannya. Nah, kemudian ini yang nanti ada di ada dalam tampilan statement of financial position-nya. Jadi equity investment itu dia masuk kepada investment di sini, teman-teman bisa lihat ya. Kemudian unrealized holding gain itu dia masuk ke dalam ada other comprehensive income. Jadi dia ada accumulated sebentar. Ya. Oh ya, ini kalau dia jual lagi ya. Jadi itu kemudian untuk yang accumulated-nya itu masuk kepada equity ya di sini ya. Ya, equity. Jadi maksudnya yang accumulated other ini kan udah kaitannya sama unrealized ini nanti ya, dia. Oke. Jadi statement of comprehensive income ini terdiri dari apa aja? Berarti dari income statement ya, dan juga other comprehensive income. Jadi statement of comprehensive income itu yang akan ada di dalamnya, nanti akan kita bahas ya. Jadi unrealized holding gain di sini dia tidak masuk ke dalam, dia masuknya ke dalam OCI ya, dalam other comprehensive income ya. Dia nggak masuk ke dalam laporan laba rugi, ini dia nggak masuk ke dalam income statement, tapi dia lebih masuk kepada other comprehensive income ya. Nah, oke. Berikutnya berarti transaksi penjualan nih ya. Nah, transaksi penjualan nih, contohnya di sini. Dia menjual. The Republic sold all its Hawthorne Company ordinary share. Ya, jadi dia menilainya adalah 22.500 gitu kan. Sehingga di sini ada di sini dia berarti di mana nih? Tinggi kan ya nilainya ya. Tapi coba teman-teman lihat tadi, dia nilainya di 3250. Ini kita catat sebagai loss atau di loss ya. Oke, fair value adjustment-nya. Kita akan jurnal sebentar. Saya lihat dulu di soal berikutnya. Ini kalau dia jual, jadi 22.500 ya tadi ya. Yang mana nih? Ini. Nah. Bentar. Kita lihat dulu ringkasannya nih. Pertama, saya catat dulu ya. Jadi yang kita udah tahu tahapannya untuk yang trading dan non trading. Ini saya bikin catatan buat teman-teman di sini. Berarti pertama tadi ini. Jadi ini ya. Berarti di sini tadi ada apa aja? Ada investment yang trading ya. Saya langsung aja ke trading. Yang trading yang 0 sampai 20%. Sampai 20%. Apa aja tadi? Berarti pertama kita catat yang dia pada saat dia beli, kemudian kita catat pada Terima dividen. Dividen dan juga penyesuaian pada fair value ya. Misalnya tadi kan ada yang beberapa yang dia fair value duluan. Pada fair value. Kemudian yang ketiga itu dia ada dari pendapatan dividen. Dividen. Kemudian penjualan. baru dia penjualan ya, atau dia melepaskan sahamnya misalnya. Nah, berarti kalau ini tadi kita jurnalnya kemana tadi, ke fair value adjustment ya? Iya. Iya, Bu. Kita catat ya. Iya, Bu. Ya, kemudian dan satu lagi berarti tadi unrealized holding Gain or loss.
loss income. Karena dia trading kan income. Ya. Income. Iya, Bu. Kemudian jadi di sini untuk yang pada saat dia melakukan transaksi penjualan itu kan ada gain or loss on sale-nya kan, ya. Jadi di sini kita mengakui apalagi kita juga sini mengakui gain or loss on sale of investment, ya. Yang ini sebenarnya dia merupakan selisih harga dari apa tadi, harga jualnya ya kan, jualnya dengan nilai cost-nya ya. Cost-nya, nilai cost dari investasi tersebut. Oke, begitu ya, itu untuk yang transaksi ini. Ya, jadi ini ke sini ya, ini untuk yang jawab ini. Kemudian kalau yang tadi non trading, trading ini berarti kan masih yang 0,20% nih. Ini tadi dia sama ya ininya. Jadi dia beli kan pertama. Terus apa lagi? Jadi dia jurnalnya sama ya, sama yang trading ini jurnalnya sama. Kemudian apalagi penyesuaian, pokoknya ini sama. Jadi dia transaksi penjualan juga. Kemudian dia menerima kemudian dia juga ada transaksi penjualan ya. Nanti ini sebenarnya teman-teman bisa lihat perbedaannya. Nah, kalau misalnya yang penyesuaian pada fair value yang di non-trading, ya, tadi dia apa jurnalnya? Singkat nggak? Yang ada equity investment itu loh. Equity investment sama unrealized. Jadi kalau dalam hal ini penyesuaian pada fair value-nya itu kita catatnya tadi kan dia langsung kepada equity investment. Oh, kenapa nih? Ada. Equity investment tadi kan ya. Dan satu lagi apa tadi pasangannya unrealized ya. Unrealized holding losses yang equity ya kan. Iya. Nah, kalau yang dividen itu sama dengan yang trading tadi dia masih sama. Nah, kalau yang transaksi penjualan gimana? Kalau transaksi penjualan ini dia tidak mengakui gain or loss on sale of investment karena dia kan non trading. Jadi untuk yang penjualan ini dia tidak mengakui gain atau loss on sale of investment. Nah, itu kira-kira pembedaannya. Jadi kalau misalnya dalam yang non trading itu kan perlunya dia tidak mengakui gain or loss pada sale of investment gitu kan. Tapi kalau yang kalau ada yang di trading tadi dia mengakui ya ada gain or loss on sale of investment yang merupakan selisih dari harga jual dan juga nilai cost dari investasinya itu sendiri ya. Oke. Jadi ini teman-teman kalau tadi ngikutin buat yang bermasuk ke Daradi tadi ya. Kalau ngikutin pasti tahu nih kan ini harusnya saya panah-panahin tapi saya nggak panah-panahin. Oke. Udah selesai nyatet yang ini? Sudah bisa dilanjut? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, saya share lagi yang tadi. Nah,
sekarang kita tadi ya, yang tadi. Jadi yang jadi tadi dari investasinya itu dia jual ya, dia jual Hawthorne dengan harga 22.500, oke. Nah, cost-nya tadi dia berapa? 27.50. Jadi oke. Nah, harga cost-nya ini sudah berubah ya. Jadi dia sekarang menjadi berapa? Pas ini sebentar ya. Ntar di buku saya ini 24 dan juga tadi dia 24 di awalnya ya. Oke. Oke, jadi tadi kan fair value-nya itu kan 24.000 kan, ya nggak? Berarti sekarang yang menjadi acuannya itu adalah yang should be, ini berapa nilainya? 24.000. 24.000 dikurang 22,5 berapa sih? Coba teman-teman cari. 1.500 nggak? Iya, Bu, 1.500. Kenapa beda ya di sini ya? Jadi kalau yang di sini kan dia masih membandingkan kan ya dengan si fair value-nya. Tapi kalau kita kan tahu nih terakhir tadi ya maksudnya kita mencari selisihnya gitu. Jadi dapatnya juga 1.500. Jadi kalau yang dicatat saya ini kan harga cost-nya itu kan udah berubah nih. Tahun lalu dia udah ada penyesuaian juga kan. Sehingga kan saldonya itu sekarang dia menjadi 24.000 nggak? Ya sih nilai terakhirnya. Ya nggak sih? Kemudian nilai dari akun investment itu dia udah berubah jadi 24.000. Sedangkan sekarang dia jual dengan 22.500. Berarti dia rugi ya nggak sih? Rugi, Bu. Nah, tapi dalam hal ini dia itu pencatatannya, jadi maksudnya pencatatannya itu dia tidak mengakui. Jadi kalau tadi kan kita bikin loss, ya nggak sih? Kayak kita maksudnya kita akui langsung kalau misalnya memang ada misalnya kalau tadi kan berkaitan dengan impairment. Nah, kalau misalnya di sini dia itu tidak mengakui gain or loss. Jadi perlakuannya gimana? Jadi kita membuat jurnal penyesuaian gitu. Jadi non trading investment ini disesuaikan dari saldo awalnya ke harga jual. Jadi karena dia turun nilainya, ya nggak? Berarti equity investment-nya kita catat di kredit sebesar 1.500. 500. Ya, jadi di sini 1.500. 1.500 ini dari mana? Jadi dari fair value Hawthorne yang tadi yang sebelumnya itu kan dia ada 4.000 nih, udah tahu kan yang dia udah ada nilainya kan yang terbaru 4.000. Kemudian sekarang dijual fair value dari equity investment yang sekarang ini adalah 22.500. Berarti di situ ada unrealized holding gain or loss yang kita catat sebesar 1.500 gitu ya. Berarti setelah disesuaikan nilainya itu ya dari equity investment itu akan menjadi 22.500 gitu. Sebentar. Untuk pelepasannya, jadi maksudnya ketika dia dijual di sini, ini yang terbaru nggak ya? Soalnya ini yang saya punya ini yang terbaru. Kalau yang terbaru yang saya punya ini, yang di 3 ini ya, jadi dia cash pada di sininya cash pada equity investment. Jadi ini nilainya sama-sama 22.500. Yang saya ini yang sell-nya. Terus kalau ini kan dia benar ya sama kayak gini. Kalau ini dia nilainya 22.500 pada cash dan equity investment-nya pada cash 22.500 juga. Nah, itu nanti kelihatan perbedaannya. Jadi ini teman-teman dapat yang di sini yang cash-nya 22.500 tapi di sininya equity investment 22.500 ya. Saya soalnya pakainya 3. Oke, jadi itu kemudian berarti tadi itu ya trading, non-trading yang 0 sampai 20%. Udah kebayang gambarannya berarti dari beli, kemudian dari penyesuaian fair value, kemudian dividen ya, penerimaan pendapatan dividen, kemudian lanjut ke yang pelepasan atau penjualan dari sahamnya, kan? Sekarang kita lihat yang oke ya, jadi tidak oke. Oke. Lanjut ya.
Jadi kalau tadi misalnya dalam yang trading non trading ini dia kan nggak ada transaksi penjualan, dalam transaksi penjualan tidak mengakui gain or loss-nya, tapi apa yang perlu disesuaikan tadi? Berarti dia menyesuaikan kepada akun equity investment, ya kan? Kemudian oke. Jadi bisa juga nih teman-teman gambarannya. Jadi dalam hal ini ketika misalnya dalam non trading itu kan pertama kita harus menyesuaikan saldo equity investment-nya, ya kan, dengan harga jualnya. Kemudian dengan harga yang tadi basicnya kan dia 27.50 di awal. Nah, berikutnya kita juga bisa menyesuaikan lepasan dari equity investment-nya dia. Jadi fair value adjustment-nya otomatis dalam hal ini juga disesuaikan nilainya gitu. Makanya dia juga mencatat seperti ini. Tapi ini kan karena kan dia sama-sama equity investment nih, sebenarnya bisa aja jadi 22.500, ya kan? Kebayang nggak? Ini kan sama-sama equity investment nih nilainya kan pada ini. Jadi ini bisa juga kayak gini. Terus lanjut ke berikutnya. Oke. Kalau misalnya lanjut ya ke yang holding. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau di sini tadi statusnya gimana? Kalau orang pacaran statusnya udah pacaran ya. Jadi kayak statusnya dia udah bisa megang maksudnya dia udah bisa saling, ya mungkin kalau kita dekat sama seorang tuh udah kayak mulai klik gitu, kayak ada significant influence. Kalau misalnya satu sedih, ikutan sedih juga, nah kayak gitu gambarannya. Nah contohnya di sini adalah investor itu dia memiliki pengaruh signifikan, oleh karena itu dia tidak bisa diukur dengan menggunakan fair value gitu. Jadi dia mengukur tidak bisa ya. Jadi dia menggunakan equity method di sini. Oke. Jadi ibaratnya kayak tadi tingkat kedekatan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya itu statusnya memang sudah dekat atau semakin erat gitu kan. Nah, tapi kalau udah 50% berarti udah yang kayak konsolidasi, udah yang digabungkan, sehingga laporan keuangannya pun juga harus satu. Ya. Oke. Nah, ini gambaran tentang equity method ya. Jadi ketika misalnya equity investment, jadi equity investasi dicatat at cost ya pada saat perolehan, dan setelah itu disesuaikan setiap periodenya gitu. Jadi bagian labanya secara proporsional nanti berdasarkan pemilikan investor. Jadi kayak tadi saya bilang kalau ada laba net income 500.000 atau misalnya dana net loss 500.000, maka itu juga harus disesuaikan dengan kepemilikannya. Misalnya 20% dari 500.000 itu berapa? Nah, itu yang dia akan terima gitu kan. Kemudian kalau misalnya ada loss, ya itu juga harus sama-sama menderita dalam situasi itu ya, sama-sama mendapatkan, pokoknya kamu juga bisa mendapatkan kerugian kalau misalnya investinya misalnya rugi. Ya, jadi dividen diterima investor, nah investor share, bla bla bla. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan pencatatannya. Ya, sebentar dulu. Oke. Berarti tadi udah ya, kalau misalnya, kalau tadi berbicara tentang, kita catat dulu perbedaan antara equity investment dengan cost method yang fair value tadi, dengan yang equity method itu sendiri ya. Coba teman-teman lihat di sini ya. Sebelum kita masuk ke sini, apa perbedaannya? Nah, ini tadi kan judul besarnya itu equity investment. Kan? Kemudian ada apa tadi? Ada yang fair value atau bisa dibilang juga cost method kan di sini. Itu untuk yang mana tadi? Yang 0 sampai 20%, ya kan? Nah, kemudian yang di bawahnya kita langsung biar ada perbedaannya. Jadi di sini adalah yang equity method. Equity method yang menggunakan 20% sampai 50% pemilikan nih. Nah, kita lihat satu-satu mulai dari sini nih atasnya. Nah, berarti kan tadi yang tadi udah teman-teman udah tahu ya.
Kalau misalnya dia disesuaikan dengan fair value, kan? Jadi dia ini disesuaikan pada fair value nih di akhir tahun. Kemudian yang kedua itu dia ketika menerima dividen, kan? Ketika menerima dividen, misalnya ada apa tadi? Diakui sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa tadi diakuinya kalau ada dividen? Apa nih? Mutia? Equity investment, Bu. Sebagai, kalau ada dividen, kita catatnya sebagai dividen apa tadi? Ya, dividen revenue. Kalau Ya. Revenue. Ya, revenue-nya ya kan. Ya. Kemudian ketika misalnya si investasi ini dia mengumumkan ada net income, ya, berarti di sini gimana? Dia perlu nyatat nggak? Perlu nyatat nggak kira-kira ketika misalnya? Enggak, Bu. Nggak, ya kan? Jadi kayak masa Nggak bodoh perlu. itu ya udah nggak ngaruh juga nggak. Jadi dia nggak peduli gitu. Maunya income-nya positif, mau dia loss atau gimana dia nggak mau tahu. Jadi nggak ada jurnal, jadi nggak nyatat. Oke, jadi ketika investasi itu mengumumkan adanya positif gitu kan, atau misalnya loss ya, untuk loss misalnya, nah maka dia itu tidak ada nggak ada jurnalnya kan, nggak ada jurnalnya. Jadi ibaratnya kayak tadi nih, kayak orang PDKT tadi kan 0,20% juga masih kecil banget kemungkinan, kayak udahlah nggak terlalu itu juga kan. Mau dia ada misalnya reward, misalnya si ceweknya lagi ada reward apa gitu kayak juara, ya nggak kenal banget, ya udahlah nggak ngaruh juga kan, nggak ngaruh ke kitanya gitu. Nah kalau misalnya equity method, kita lihat equity method nih. Berarti kalau equity method berarti apa? Dia tidak disesuaikan kan pada nih, kalau equity method ini kita lihat di sini. Jadi dia tidak disesuaikan pada fair value di akhir tahun. Nah, terus apalagi kira-kira teman-teman udah belajar belum equity method ini? Apa aja? Udah ada belum? Udah kayaknya ya? Udah atau belum? Nah, kalau misalnya dia menerima dividen, itu kira-kira gimana? Catatnya cash sama equity investment tadi, Bu. Nah, jadi ketika misalnya dia menerima dividen di sini, tapi kita nggak catat sebagai dividen revenue nih, karena kan dia udah, nanti kita akan lihat satu-satu ya. Jadi ketika menerima dividen dia tidak diakui sebagai dividen revenue, tapi dia mengakui sebagai penurunan nilai investmentnya dia gitu. Ya benar, equity investment tadi ya. Jadi ketika misalnya kita memberikan dividen, berarti kan perusahaan itu dia memberikan, jadi di situ yang berkurang apa? Return earning-nya dia, ya nggak? Nah, prinsipnya ketika misalnya ada net income positif yang diakui, berarti kan ada kenaikan investment nih, ya kan? Nah, jika misalnya negatif, berarti ada juga penurunan equity investment kita, ya kan? Nah, dalam hal ini kalau misalnya net income-nya positif, berarti dia menaikkan return earning. Kalau negatif, berarti dia menurunkan. Nah, kalau misalnya dalam hal ini dia meningkat, berarti kita mengakui juga kan kenaikan equity investment kita. Makanya tadi saya mengibaratkan ke orang yang misalnya lagi dekat atau lagi pacaran di 20-50%, kalau misalnya dia punya net income, ya ke sesuatu seseorang ini misalnya dia punya kelebihan atau perusahaan punya kelebihan, ya berarti kayak yang cowok pasti kayak wah dia misalnya juara olimpiade nih, pasti kayak investment ya nggak sih buat yang si perusahaan yang satunya gitu. Nah itu yang saya maksud tadi di 20-50%. Jadi dia mengakui kenaikan investasinya juga gitu. Jadi ketika net income positif di perusahaan yang dia membeli saham di sana, nah itu juga otomatis akan naik juga equity investment-nya dia gitu. Nah, berarti kalau misalnya dia bayar dividen, perusahaannya ini, berarti kan dia mengurangi return earning-nya dia, ya nggak sih? Nah, dalam hal ini berarti kita membayarkan dividen juga gitu kan ya. Jadi return earning-nya berkurang, nah karena berkurang, jadi dia sama kayak ya dia juga ketika itu kita juga sebagai investor harus mengakui juga. Nah, dalam hal ini biasanya itu misalnya catatan apa? Kalau misalnya kita bayar dividen, apa pencatatannya? Apa? Kita yang bayar juga nih. Karena kan
kita juga menaruh saham di situ. Kalau untuk equity method ya, kalau tadi yang di fair value kan kita catat sebagai dividend revenue. Nah, kalau misalnya dalam ini catatnya return earning pada cash atau dividend payable. Itu ya perbedaannya ya. Jadi maksudnya biar teman-teman lihat dulu perbedaannya apa antara yang fair value atau cost methodnya dengan yang equity method itu sendiri. Nanti kita akan lihat contoh soalnya. I think ya kita akan lihat nanti contoh soalnya. Jadi akan lihat contoh misalnya kalau dia menggunakan equity method gimana, kalau dengan fair value gimana. Jadi di sini ya, ketika menerima dividen apa tadi? Jadi gimana? Cash sama equity investment, Bu. Ya, dia berarti kan di sini dia Return earning-nya berkurang. kurang, ya kan? Ya, Bu. Berarti dia tidak mengakui ada dividen revenue kan? Maksudnya kita Iya, tidak, Bu. ya, Ya, Bu. namanya dividen revenue. Tuh. Berarti dalam hal ini dia return earning-nya berkurang kan? Misalnya catat ini debit, kemudian di kreditnya apa? Di sini kan pembayaran. Misalnya kalau dia bayar dividen ya berarti kan catatnya gini kan? Sesuai dengan proporsinya. Kemudian apalagi ketika misalnya si investee ini mengumumkan adanya net income positif, maka apa yang perlu kita dalam equity method ini ya berarti kalau tadi kan di yang 0 sampai 20% ketika misalnya diumumkan itu nggak ngaruh kan, nggak ada jurnal kan. Tapi kalau dalam ini ketika misalnya investee ini mengumumkan net income-nya misalnya ya positif gitu atau ya ada net income positif, maka si investor itu dia mengakui juga mengakui kenaikan nilai investasinya gitu. Ya kan? Nilai investasinya. Jadi apa di sini yang perlu dicatat berarti nilainya equity investment-nya kan? Ya, Naik. Bu. Ya, equity investment pada investment income. Ya. So, jadi equity investment di debit Investment income. gitu. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang tadi kan berbicara tentang dividen udah clear ya. Kalau misalnya analoginya ketika misalnya kita bayar dividen, kita kan bagi-bagi uang nih. Jadi bagi uang berarti nilai kekayaan kita kan juga berkurang. Terus yang ketiga, yang saham ketika investasi sahamnya dibeli, jadi mengumumkan adanya net income positif, maka investor ini mengakui adanya kenaikan nilai investasi, ya kan? Kemudian selanjutnya adalah ketika dia mengumumkan net loss. Jadi ketika misalnya ketika investasi net loss nih, ya kan? Nah, berarti dalam hal ini gimana? Net income-nya negatif, berarti otomatis juga akan mengurangi jumlah investment, ya kan? Ya, berarti ada juga di sini dalam hal ini adalah penurunan nilai dari investasinya si company yang investor, ya kan? Ya, investasinya. Nah, terus berarti catatnya gimana kalau misalnya dia mengalami penurunan? Berarti ada kita akui di sini ada Investment loss. Investment loss. Ya, investment Equity loss. Pada investment. equity investment. Equity investment-nya di Kredit, Bu. kredit ya. Debit investment. Ya, benar. Jadi di sini kan ada investment loss. Nilai dari investment-nya berkurang gitu kan. Gini. Nah, jadi ini perbedaannya antara yang si fair value atau cost method dengan yang equity. Oke. Ya. Oke, udah bisa saya hapus ya kita oke. Oke. Terus sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soalnya. Jadi end meeting. No. Apa nih? Salah. Bentar ya. Ada suara. Aduh.
Contohnya, jadi ini adalah contohnya. Jadi ini perbedaannya ya. Perbedaan yang ini Maxi Company. Jadi Maxi Company pertama dia adalah memperoleh 48.000 saham ya kan, dari cost-nya adalah senilai $10 per share. Nah, bentar. Oke, bentar ya, saya pindah dulu bentar. Kita lihat contohnya. Jadi pertama itu adalah Maxi Company acquire 48.000 share ya dari Mini Company, kemudian ya senilai $10 per share. Nah, dalam fair value method itu mencatat berarti equity investment sama ya. Ada beda nggak? Nggak ada kan? Sama ya. Ini sama nih catatannya. Berarti pada saat dia membeli kan acquire itu adalah equity investment 440.000. Kemudian dapatnya dari mana 480.000? Dari mana? Harga beli, Bu. Harga belinya, Bu. Dari pembelian, Bu. Ya, pembelian berapa? 48.000 kali? 48 kali 10. Terus, for the year 2012, Mini Company reported net income $200,000. Jadi, Maxi Company share is 20%. Jadi, tadi kan dia acquire cuma 20%. Nah, dalam ini tadi kan yang di summary yang saya kasih tahu tadi, kalau dia ada net income, kalau yang di fair value method, dia gimana? Nggak ada ngaruh kan? Tidak ada jurnal, Bu. Tidak ada jurnal. Berarti ada jurnal yang perlu kita catat. Nah, itu contohnya. Jadi, kalau dalam hal ini, berarti kalau net income untuk yang equity method, itu mempengaruhi equity investment-nya si Maxi Company ini kan ya. Ya kan, sehingga equity investment-nya itu 20% kan dari 200.000, ya kan? Ya nggak? Benar nggak? Ya, Bu. Dia itu nilainya adalah sebesar 40.000 kenaikan karena ada net income kan, sehingga dia mencatat equity investment pada di debit, investment income di kredit sebesar 40.000. Nah, kemudian di Desember 31, bentar. Oke, di Desember 31, Mini Company have a fair value at market price. Jadi fair value-nya dalam hal ini dia berubah menjadi 500, dia naik ya, berarti nilainya ya enggak? Jadi di sini ada penyesuaian terhadap fair value. Kenapa di sini nggak ada pencatatan? Kenapa? Kenapa di equity method ini nggak ada no entry? Tidak mengakui fair value. Kenapa? Gimana Muhammad Irfan ya? Siapa yang Muhammad Irfan? Tidak mengakui fair value. Tidak mengakui fair value. Ya, jadi di equity itu dia nggak diukur dengan fair value gitu kan? Nah, makanya untuk yang kalau ada situasi ini itu dalam fair value methodnya itu di record senilai 90.000. Dapat dari mana 96.000? Yang tahu? 576.000 kurang 480, Bu. 480. Dapat berapa? Dapat 96.000 ya? Yang lain? Iya, Bu, dapat 96.000. Iya, Bu, 96.000. Oke, jadi pakai disitu kan nilainya kan 480 tadi kan. Nah, sekarang ternyata sahamnya itu ada market price-nya adalah senilai naik ya dari 10 tadi kan? Ya nggak? Ya, Bu. Ya, Bu. 12 itu kan? Yang 48.000 share nih, atau ini 48 kali 12 berapa? 576, Bu. 576, Bu. Teman-teman bisa lihat juga selisihnya, misalnya gitu kan, dikurang kemudian dikalikan, bisa juga kan? Ya nggak? Selisihnya. Ya, Bu. Ya, Bu. Terus lanjut,
berikutnya mini company dia menyampaikan atau mengungkapkan, announce bahwa dia akan Dividen. Dividen. sebesar 20.000 gitu kan ya. Nah, dalam hal ini berarti di sini dia kita catat dividend revenue tadi ya. Ya, Bu. Nah, gimana dengan yang equity method? Jadi ketika misalnya ada dividen, berarti kan si company yang punya kepemilikan itu dia juga menerima. Tapi dalam hal lain, itu dia mengurangi investmentnya dia gitu. Ya, jadi dalam sisi lain, ketika dia menerima 20.000, tapi ini juga mengurangi nilai investasinya ke perusahaan itu. Makanya kita mencatat cash pada equity investment sebesar 20.000. Nah, kayak gitu. Jadi kalau ini kan dia dividend revenue. Kalau di sini dia lebih kepada pengurangan nilai dari investasinya gitu kan. Nah, kemudian berikutnya dia ada net loss ya. Jadi si Mini ini melaporkan ada net loss ya. Sehingga dicatatlah investment loss sebesar 10.000. Jadi 10.000 ini sudah dikali 20% dari si ini ya. Dari yang net loss-nya 50.000. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, 20% dari 50.000 dapatnya 10.000. Jadi nilainya jangan lupa. Maksudnya kalau ada net loss dari si perusahaan yang investinya itu kita berarti mengkalikan dengan proporsi kepemilikan dari si yang kita punya atas perusahaan tersebut gitu kan, 10.000. Nah kemudian berarti di sini ada loss. Jadi kalau misalnya ada loss, berarti kita juga akan berpengaruh juga terhadap equity investment gitu kan. Nah, oke. Tapi kalau yang di fair value nggak ada ya, sama kayak yang tadi ya, net income tadi. Oke. Kemudian lanjut. Ntar dulu, menggunakan fair value tidak boleh. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, bagaimana kalau misalnya muncul begitu, karena gini, karena kalau misalnya dia menggunakan fair value method, itu dia kalau misalnya saldo equity investment-nya itu misalnya 8.000 tadi ya, kemudian ada loss kan sebesar 10.000 kan. Nah, berarti kalau dalam hal ini itu kan akhirnya dia minus tuh hasilnya. Nah, itu pada saat itu perusahaan itu sebenarnya kalau dalam situasi ini misalnya muncul situasi di mana perusahaan itu nilainya equity investment cuma 8.000 padahal loss-nya itu udah 10.000 gitu kan. Jadi kan lebih banyak daripada nilai investment sendiri. Nah, itu perusahaan dia harus menggunakan fair value perspective. Jadi dia harus mengganti metodenya dengan fair value method. Tapi ini sebenarnya tidak berlaku secara dia berlakunya secara perspektif. Jadi secara ke depan. Jadi yang udah terjadi di belakang tuh nggak disesuaikan dengan yang fair value method lagi. Nah, itu kalau dalam situasi dia punya nilai investasi 8.000 gitu kan. Kalau misalnya dia ada loss lagi dari company-nya 10.000 berarti kan makin minus jadinya kan, padahal dalam ini kan dia tidak boleh negatif. Ya. Jadi gitu, itu situasinya. Nah, ini perbedaannya, oke? Nah, untuk yang holding, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah ngerti perbedaannya kira-kira kenapa ini menjurnalnya ini, kenapa di fair value method dia nggak ada entry, kenapa di sini dia nggak ada entry? Ya. Suci Karatu Zahra gimana? Coba kameranya dinyalakan dulu, udah makin siang nih, pasti makin ngantuk nih kayaknya. Tuh, ada yang nyalain kamera tuh. Adela, Dehan. Nih, pada kemana nih? Guys, pada kemana guys? Oke. Dehan, mau tidur ya? Nanti habis tidur kan, Bu. nanya di akhir kelas nanti ngomong atau jawab nanti. Oke. Anyway, absen tadi udah semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Rambutnya Masih, Bu. Ini siapa nih? Kok saya nggak bisa telepon mama? Nih, lihat nggak di layar saya yang saya tunjuk di kursor ini? Lihat loh. Siapa namanya? Kok rambutnya ketutupan? Masih PPT tadi yang kelihatan, Bu. Masih Bu. share screen, Bu. Gimana? Udah, saya lihat ini.
Ya, coba kan. Oh, Wahyu Sidik. Wahyu Sidik lagi di mana tuh Sidik? Sidik Wahyu panggilan atau Sidik? Gimana Wahyu? Wahyu, Bu. Wahyu, gimana Wahyu? Udah lihat perbedaannya kira-kira metodenya? Udah, Bu. Yang Ya, jadi tadi itu kan perbedaan yang fair value method ya dengan It's yang 12 hours. efficiency method. Oke. Mana lagi nih? Namanya Ica, Anggini, Heliza Irfan. Oh, beneran tidur ya Dehan? Besok saya tanya Dehan ya. Besok Dehan siap-siap ya saya kasih. Aduh, bukan tidur tapi Bu, tadi itu karena belum cuci muka dari tadi, Bu. Oke. Dari tadi itu saya belum cuci muka sama sekali, Bu. Dari awal masuk kelas itu saya belum cuci muka sebenarnya, Bu. Cuci muka dari tadi emang lagi. Oh iya, teman-teman udah kenal belum sama teman-teman yang lain ini? Udah kenal semua? Sudah, Bu. Udah, jadi kemarin tuh ada juga malahan ya. Bukan di kelas ini sih, kelas PA kayaknya. Oh iya, Han, jadi ada yang gini Han, dia nggak tahu gitu kalau ada kelas asisten gitu. Kayaknya kelas pengantar deh. Jadi akhirnya dia kayak udah berapa kali pertemuan gitu nggak masuk gitu. Nah, jadi maksudnya tujuannya kan kalau teman-teman udah kenal nih, udah tahu kan, udah saling mengingatkan. Itu kemarin saya sempat sama Bapak juga bahas, takutnya ada yang ke skip gitu kan, yang nggak kenal, terus kalian juga nggak tahu nih siapa yang ada dalam grup itu. Akhirnya dia nggak masuk, nggak ikut ujian apa ya kemarin. Ya gitu. Kemudian itu juga terjadi kalau misalnya ada yang ulang-ulang gitu ya. Sini ada yang ulang nggak? Yang ulang itu juga kadang-kadang kan dosen nggak semuanya update di iLearn. Jadi dia cuma mantengin iLearn, tiba-tiba orang udah sampai 6 kali pertemuan gitu kan. Kayak udah sampai 7 kali pertemuan. Terus dihubungin dosen. Nah, itu tuh yang jangan sampai kejadian sama teman-teman juga. Karena kan biasanya kalau yang ulang mungkin mikirnya kayak berharap nggak akan masuk, padahal sebenarnya udah masuk 7 kali pertemuan. Nah, dia nggak tahu gitu. Jadi kalau teman-teman udah kenal sih udah bagus. Oke, jadi tadi yang equity investment tadi yang terakhir itu kan dia tentang yang holding more than 50%. Jadi yang more than 50% itu adalah kalau misalnya ada controlling interest. Jadi maksudnya di sini adalah ketika si perusahaan itu dia meng-acquire perusahaan lain lebih dari 50% kepemilikannya. Nah, biasanya investornya itu kita sebut dengan istilah parent company, kalau yang investinya itu disebut dengan subsidiary company. Nah, misalnya ketika dia acquire misalnya cuma 80% gitu kan, dia kan more than 50% nih. Berarti ada 20% yang non-controlling interest. Jadi yang dia control, yang bisa dikategorikan sebagai controlling interest itu yang 80% misalnya kan. Berarti yang 20%-nya itulah non-controlling interest. Jadi itu nanti akan belajar di advanced financial accounting. Oke. Nah, ini untuk tipe-tipe equity ini sebenarnya udah selesai. Cuma yang impairment, jadi kan sebenarnya tadi kan masuknya impairment nih setelah ini, tapi kayak ini impairment tadi udah saya bahas di awal kan. Ya, coba kita lihat lagi kira-kira apa yang perlu kita bahas lagi ya. Di sini ada derivative, tapi di appendix sih. Oke. Hedging. Coba ya kita lihat yang di appendix-nya yang derivative instrument. Buat tambahan. Kemarin saya lihat dulu Bapak kemarin ngecek. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan atau oke-oke semua atau cukup jelas? Gimana kalau teman-teman coba lihat. Oke. Sebenarnya kan dia derivatif ini masuk appendix, informasi tambahan. Cuma kata Bapak dalam prakteknya itu derivatif itu juga sering diaplikasikan gitu. Tapi sebenarnya untuk detailnya kayak lindung nilai atau derivatif belajarnya di advance financial accounting. Aduh, ya. Tapi buat teman-teman tahu, karena dia ada di appendix di chapter ini gitu. Oke. Nah, ini jadi ada namanya accounting for derivative instrument. Jadi maksudnya di sini adalah
akuntansi lindung nilai gitu. Jadi ada bahasanya itu akuntansi lindung nilai. Oke. Jadi dalam hal ini itu fair value hedge kategorinya dan juga ada namanya cash flow hedge. Fair value hedge dan cash flow hedge. Jadi kalau fair value hedge ini dia melindungi nilai wajar. Tapi kalau cash flow hedge jadi dia melindungi variabilitas dari arus kas itu sendiri itu. Ya. Nah, ini contohnya, jadi di sini company use derivative to hedge the exposure, jadi maksudnya dia untuk melindungi atau untuk saling hapuskan resiko ada perubahan fair value gitu kan, dalam asset or liability, ya kan? Kemudian, company commonly use several type of fair value hedge, jadi contohnya itu ada put option dan interest rate swap. Ini sekilas saja teman-teman tahu, contohnya ya, kita lihat contohnya di sini, Hayward Corporation membeli 100 ordinary share of Sonoma Company at market price 100 euro. Due to legal requirement, Howard doesn't intend to actively trade this investment. Jadi dia di azan ya. Kita break 5 menit ya, 5 menit ya. Sebentar lagi. Maksudnya saya kemarin diamanahkan Bapak untuk bahas ini sedikit. Jadi kayak saya mau bahas sedikit aja ke teman-teman. 5 menit kita break ya. Kalau di rumah saya baru azan. Kalau teman-teman udah azan belum? Belum. Udah, Bu. Belum, Bu. Udah, Bu. Ya, 5 menit ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Lanjutkan sedikit. Bisa, Bu. Dulu semua ya. Jadi dari sini ya kita mulai yang derivative. I like easy. Oke, kedengaran nih musiknya. Nah, jadi ini derivatif. Maksudnya adalah ini adalah kaitannya sama item gitu yang digunakan untuk memanage resiko. Jadi financial instrument yang derive their value katanya dari other asset. Jadi contohnya di sini ada 3 tipe kan, financial forward, option, dan juga swap. Nah, bagaimana? Jadi dalam derivatif itu ada namanya nanti forward contract, kemudian ada option contract juga. Nah, jadi nanti ada kaitannya juga dengan lindung nilai. Jadi misalnya, contohnya apa ya? Kalau forward, misalnya banyak sih tipenya itu kalau di advance nanti teman-teman akan banyak belajar tentang bahkan purchase komitmen dari pembelian itu juga akan dibahas nantinya. Nah, forward contract ini misalnya ketika perusahaan itu dia memiliki perjanjian dengan perusahaan lain, misalnya dalam hal misalnya hutang gitu kan ya. Kemudian si perusahaan itu harus membayar hutang misalnya senilai 100.000 gitu. Nah, nilai 100.000 ini harus dilindungi oleh si perusahaan yang memberikan hutang. Kenapa? Karena dengan adanya perubahan-perubahan nilai di pasar itu otomatis kan kayak market interest rate juga berpengaruh terhadap misalnya obligasi gitu kan. Nah, itu kan nanti berpengaruh terhadap berapa yang dia akan terima nantinya. Dan dalam hal ini dibutuhkan namanya perlindungan atas nilai tersebut gitu. Ini ada juga nanti teman-teman akan mengenal istilah spekulator dan producer. Jadi siapa saja yang menggunakan. Jadi spekulator inilah yang nanti dia memprediksi gitu harga pasar. Jadi kayak jadi nanti teman-teman akan kenal namanya spot rate, forward rate. Nah, itu nanti akan teman-teman pelajari di advance sebenarnya ya. Tapi ini di appendix di sini. Jadi kemarin Bapak bilang saya mungkin bahas sedikit aja. Jadi untuk yang basic principle-nya itu nanti di recognize derivatifnya di financial statement as asset and liability ya. Kemudian juga ada namanya speculation. Jadi kalau speculation ini misalnya memang berdasarkan spekulasi gitu nilainya. Jadi kalau misalnya dari spekulatornya itu misalnya harga apa ya kayak kemarin saya harga gandum di pasaran itu misalnya oleh spekulator diberikan misalnya $1.000 per kilo misalnya kan. Kemudian misalnya ada perubahan harga pasar, kemudian dia misalnya turun jadi 900. Nah, di saat dia turun jadi 900, yang 100-nya itu dibayarkan oleh spekulator kepada si company gitu. Kepada kita yang menjadi produsen misalnya gandum itu. Nah, makanya kita perlu ada lindung nilai di situ adalah karena kita ingin melindungi nilainya tetap segitu kita terima. Tapi kalau misalnya nilainya di atas 1.000, nah itu lebihnya kita bayarkan kepada spekulatornya. Nah, gitu. Jadi gitu situasinya ya, teman-teman kebayangkan.
Nah gitu. Jadi kalau di sini dia contohnya ini yang speculation ya. Jadi ada option untuk ketika dia masuk kepada kontrak itu, kemudian dia di sini membayarkan. Nah ini juga instrumen derivatifnya. Kita lihat sekilas aja untuk spekulasi ini. Kemudian ini contohnya ya. Ini call option. Ini perbedaan antara traditional dan derivatif. Ini teman-teman baca aja, tapi sebenarnya ini buat informasi awal aja ya. Nah, untuk derivatif yang menggunakan hedging itu sendiri, itu dia ada dua tipe, ada fair value dan cash flow hedge. Jadi yang fair value dia melindungi nilai wajar, yang cash flow itu melindungi variabilitas dari arus kas, gitu ya. Contohnya nih, Highward Corporation membeli 100 ordinary share, kan? Doesn't intend to actively trade it. Kemudian berarti di sini dia membeli cash-nya 10.000, ya kan? Kemudian equity investment-nya itu jadi bernilai 10.000 gitu kan. Kemudian fortunately for Highward, the value of Sonoma share increase sebanyak 125 per share. Berarti dia perbedaannya berapa tadi? Ada 25 ya. Ya nggak? Sehingga dalam hal ini perlu dicatat gain on the investment-nya. Nah, namun dalam hal ini dia mencatat terhadap unrealized holding gain or loss of equity sebanyak 2.500 gitu. Ya, jadi ini reportnya kalau misalnya di statement of financial position si Highward itu berarti ada equity investment-nya tadi senilai berapa? 10.000 ditambah dengan nilainya jadi berapa tadi? 12.500 ya. Oh, nilai awalnya ya. Ya enggak? Kemudian dia menjadi di sini increase kan. Kemudian di sini ada accumulated other comprehensive income-nya 2.500 juga. Oke. Nah, terus Hayward is exposed to the risk at the price. Hayward. Nah, di sini situasinya. Hayward ini dia bilang di sini agak beresiko bahwa harga Sonoma share-nya itu akan berkurang, akan turun dia bilang. Nah, to hedge this risk, jadi kalau misalnya dia mau melindungi resiko itu, Hayward ini lock in its gain on the Sonoma investment by purchasing a put option. Jadi dia dalam hal ini dia membeli put option ya, seharga 100 share dari Sonoma share. Jadi di sini sama kalau tadi misalnya dia kalau yang tadi itu yang gandum tadi saya bilang itu dia mau masuk ke dalam forward contract namanya. Kalau di sini dia put option contract ya. Nah, jadi this put option sistemnya sama, jadi dia since the exercise price equal to the current market, so no entry. Jadi kalau dalam ini kan sama nilainya nih dengan nilai pasar, jadi nggak ada entry di awal dia bilang. Ini contohnya, jadi the price-nya decline sebesar berapa tadi? 5 ya, 5 euro ya, ya nggak? Kemudian ini teman-teman harus perhatikan nanti fair value adjustment-nya berarti ada di kredit, gitu ya. Oke. Anyway, Zoom-nya mau dipakai Bapak buat ngajar habis ini juga. Kita lanjut dulu sedikit. Terus, ini untuk mencatat the value if been increased dari Sonoma share-nya, put option 500, kemudian unrealized holding gain or loss-nya 500 juga. Nah, ini efek yang akan muncul nanti di statement of financial position dan statement of comprehensive income. Nah, ini yang cash flow hedge. Jadi kalau cash flow hedge itu dia exposure ya melindungi to hedge the exposure, dia melindungi adanya variabilitas dari ada resiko arus kas, variabilitas dari arus kas itu sendiri yang ya kan yang hasil dari variability. Jadi pencatatannya fair value dari statement financial statement, kemudian gain or loss-nya. Kita lihat di sini contohnya. Nah, in September, Elite Kenco mengantisipasi membeli 1.000 metric tons of aluminium di Januari 2016. As a result, Elite enters into aluminium future contract. Jadi dia mengantisipasi pembelian aluminium ini ya. Kemudian dia memasuki future contract. Jadi in this case, aluminium future contract give Elite the right tender obligation untuk membeli 1.000 metric of ton seharga segini 1.550 per tonnya. This contract price is good until the contract expire di Januari 2016. Nah, the underlying for this derivative is price of aluminium. Jadi yang menjadi dasar adalah harga dari aluminium itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada perubahan-perubahan seperti yang saya bilang tadi, lihat dari spot price-nya. Jadi berapa harga pasarnya pada saat itu, harga spotnya, spot rate-nya pada saat itu misalnya. Kalau misalnya harganya kurang atau lebih, nah itu nanti akan ada efeknya. Jadi kalau misalnya dia ditetapkan nih deal-nya sama broker misalnya 1.550 per ton.
Kalau misalnya kira-kira spot price-nya jadi 1650 gimana kejadiannya? Berarti gimana tuh di situ? Saya tahu nggak? Kalau misalnya sama berarti nggak ada ya. Jadi kan di sini dia bilang kalau sama berarti kan nggak ada. Nah, the price dia bilang. Nah, the price of aluminium itu increase sebesar 1.575. Sedangkan tadi kan dia deal-nya berapa? Halo? Dengar suara saya? Berapa? Baru Ya, berapa tadi deal-nya di awal, Han? Semangat ya, sedikit lagi. Oke, berapa? 1.550 kan? Ya nggak? iya Bu. Dalam hal ini kan dia nilainya naik nih. Cuma dia mencatat berarti kan di sini future contract-nya sendiri yang menjadi perbedaan kan? Nah, jadi dia melaporkan future contract-nya kan tadi kan dia masuk ke dalam future contract kan? Berarti di future contract-nya di debit 25.000, kemudian unrealized holding gain or loss-nya 25.000. Terus lanjut. Kemudian dia membeli di Januari 2016. Dia tadi sampai berapa terakhir? What's wrong? Apa ini? Tunggu. Apa nih yang muncul di saya? Oke. Nah, kemudian dia purchase 1.000 metric tons, dia bilang kan. Jadi dia membeli 1.000 metric tons ini dengan harga 1.575 ya tadi kan. Ternyata kan harga spot price-nya pada saat ini sekarang 1.575. Sehingga dia beli dengan harga 1.575. Padahal tadi deal-nya di awal berapa? 150. 1.550 ya. Ya, Pak. Kemudian at the same time, Elite dia juga membuat final settlement terhadap future contract-nya itu sendiri. Jadi kan future contract-nya tadi di debit 25.000. Ya nggak? Nah, sekarang berarti dia mencatat pencatatan adalah cash-nya 25.000. Berarti kan ini selisihnya kan tadi kan? Nah, future contract-nya itu di debit, di kredit sebesar 25.000. Nah, ini yang kaitannya dengan yang anticipated cash flow dengan actual cash flow tadi, dia bilang. Ya, maksudnya di sini, jadi dia kan tadi sudah menetapkan atau settle gitu kan, harganya itu 1.550. Itu 1.550 atau 1.550 tadi ya? Oh, itu karena udah dikali sama jumlahnya ya. Sorry, misalnya dia rate-nya di 1.550. Kemudian dia actual-nya dia bayar 1.575. Ya kan? Tapi dalam hal ini karena ada broker, dia tetap bayar, tetap cash-nya itu dia membayarkan 1.550 di sini. Jadi there is no income effect at this point, dia bilang. Ya kan? Karena sampai dia nanti menjual lagi barangnya, itu baru dia bisa mencatat inventory. Jadi kan gini, dia bilang, as part of other comprehensive income. Jadi dia masih mencatat sebagai other comprehensive income. Oke? Nah, ini tadi yang kalau dia udah jual, kan? Jadi yang aluminium itu dia diproses menjadi finished good, kemudian dijual. Nah, ini baru dia menerima cash, ya kan? Nih, ini baru dia mencatat cost of goods sold-nya berapa. Gitu. Jadi, maksudnya tadi melindungi nilai itu adalah nilainya itu tetap dia terima sebesar yang diharapkan, kayak gitu. Jadi, walaupun ada perubahan, itu nanti dari brokernya nanti yang akan membayarkan. Kayak gitu ya. Oke. Jadi mungkin itu yang gambarannya si disclosure ya, disclosure ini teman-teman bisa baca ya, oke. Alright. Mungkin untuk yang pembahasan ini sampai sini, untuk yang investment ini sama tambahan tadi yang derivative ya and hedging. Gimana? Aman semua? Ada lanjut kuliah lagi nggak siang ini? Masih ada kuliah? Tidak ada. Oh enggak. Tidak, Bu. Udahlah bisa tidur langsung habis ini ya. Jadi Oke. sore adanya, Bu. Oh, sore. Saya ngajar jam 4 nanti. Oke, buat yang investment ini mungkin kita sampai sini bahasannya. Jadi kita sudah banyak tadi yang di cover. Jadi teman-teman, harapan saya nanti yang di whiteboard tadi, teman-teman punya catatan sendiri apa yang menjadi perbedaan. Kemudian nanti kalau ketemu soal yang equity gimana. Nanti saya belum ada milih soalnya gitu. Jadi saya takutnya nanti yang saya pilih itu enggak yang saya bahas gitu kan. Nanti saya akan kasih soal-soalnya apa aja buat teman-teman latihan ya. Jadi biar langsung dipraktekkan. Oke, itu nanti saya kasih tahu ke asisten juga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Makasih buat
yang udah ya berpartisipasi dan juga sudah join hari ini ya. Thank you buat semuanya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, tapi kalau ada yang mau ditanyakan juga silahkan di WA aja ya. Mungkin kita sampai sini dulu. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih dulu. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dan selamat siang. Jaga kesehatan. Jarak, pakai masker. Siap Bu. Siap. Oke, ya dadah.